Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Materi yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pengertian sifat pembayaran. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ini disebut takwim, dan tahun pajak atau tahun yang diawali pada 1 Januari dan diakhiri pada 31 Desember. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya tahun pajak akan muncul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberian tahunan atau SPT, pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Materi berikutnya, macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pembayaran. 1. PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 PJ 2015. Pajak jenis ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 22. Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. 1. Menggunakan angka pengenal impor AFI dengan tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tanpa API dengan tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintahan daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN APBD dengan tarif 1,5% kali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi dengan tarif pajak dikali DPP PPN. Yang ketiga, PPh pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, tarif 15% dikali penghasilan bruto atau untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah.
Yang kedua, tarif 15% kali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat, PPh Pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima, PPh Pasal 25. Jenis PPh yang kelima yaitu pajak penghasilan Pasal 25. Jenis pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk kewajiban pajak dan pajak terhutangnya dilunasi dalam jangka waktu satu. Pembayaran dari pajak PPh ini pun tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan sendiri. Yang keenam, PPh Pasal 26. Jenis PPh yang selanjutnya yaitu PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.